Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Manajemen Operasional. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan makalah dengan judul Manajemen Persediaan dan Perencanaan Agrarer. Nah, sebelum kita lanjut ke materinya, kami ingin terlebih dahulu memperkenalkan diri kami. Pertama, saya Agana Nganur dengan nomor absen 014 serta rekan saya. Perkenalkan, nama saya Rivaldan Lydia dengan nomor absen 29. Perkenalkan, nama saya Yusina Syahrul dengan nomor absen 18. Perkenalkan, nama saya Lilian Eko dengan nomor absen 02. Perkenalkan, nama saya Novantiana Femi dengan nomor absen 016. Perkenalkan, nama saya Yudi Daska Wiratama, nomor absen 33. Oke teman-teman, adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan ini mengenai fungsi dan modal persediaan untuk permintaan bebas, sistem periode, proses perencanaan agregat, sifat perencanaan agregat, metode, dan perencanaan agregat serta perencanaan agregat dalam sektor jasa. Langsung aja kita masuk ke sub materi pertama. Rekan saya akan membahas. Saya persilakan. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu fungsi dan model persediaan. Yang pertama, fungsi persediaan yaitu ada menjamin kelancaran proses produksi dengan memastikan bahan baku selalu tersedia tepat waktu. Yang kedua, mencegah kekurangan persediaan yang dapat mengganggu operasi dan merugikan perusahaan. Ketiga, menyesuaikan pembelian dan produksi agar terjadi kelebihan stok dan menyebabkan pemborosan. Yang keempat, ada mengantisipasi permintaan mendadak dengan ketersediaan barang cadangan dan memastikan kualitas bahan sesuai kebutuhan produksi. Yang kedua, ada model persediaan. Dalam pengelolaan persediaan terdapat keputusan penting yang dilakukan oleh manajemen, yaitu berapa banyak jumlah barang yang harus dipesan untuk setiap kali pengadaan persediaan dan kapan pemesanan barang harus dilakukan. Setiap keputusan yang diambil tentunya mempunyai pengaruh terhadap besar biaya persediaan. Semakin banyak barang yang disimpan akan mengakibatkan besarnya biaya penyimpanan barang. Sebaliknya, semakin sedikit barang yang disimpan dapat menurunkan biaya penyimpanan. Hal ini akan berdampak pada frekuensi pembelian barang semakin besar, yang berarti biaya total pemesanan semakin besar. Menurut Herjanto 2008 2004, terdapat 4 model persediaan yang banyak dipakai untuk mempermudah dalam pengambilan keputusan, antara lain sebagai berikut. 1. Model persediaan kuantitas pemesanan ekonomis. Kuantitas pemesanan ekonomis atau economic order quantity atau EOQ merupakan salah satu model klasik diperkenalkan oleh R.W. Harris pada tahun 1914. Tetapi paling banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. EOQ banyak dipergunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya, meskipun dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Yang kedua, ada model persediaan dengan pesanan tertunda. Metode ini banyak dilakukan pada perusahaan yang persediaannya bernilai tinggi, yang dapat mempengaruhi tingginya biaya penyimpanan. Dealer mobil dan mesin industri misalnya jarang memiliki persediaan besar karena alasan ini. Model persediaan berikut ini adalah memperhitungkan stock out atau kehabisan persediaan, dan back order atau tunggakan pesanan, di mana pesanan dari pelanggan akan tetap diterima walaupun
pada saat itu tidak ada persediaan. Permintaan akan dipenuhi, kemudian setelah ada persediaan baru. Yang ketiga ada model persediaan dengan diskon kuantitas. Banyak penjual melakukan strategi penjualan dengan memberikan harga yang bervariasi sesuai dengan jumlah yang dibeli. Semakin besar pembelian, semakin rendah harga barang per unit. Strategi ini disebut penjualan dengan diskon kuantitas atau quantity discount. Yang keempat ada model persediaan dengan penerimaan bertahap. Model persediaan seperti ini terjadi jika perusahaan berfungsi sebagai pemasok dan sekaligus pemakai, yaitu memproduksi komponen dan menggunakan dalam produksi suatu barang. Dalam hal ini juga pemasok dan pembeli berbeda perusahaan. Jadi jika pemasok mengirim pesanan secara berangsur-angsur tanpa menunggu semua pesanan selesai dibuat, sementara pembeli langsung menggunakan persediaan yang ada tanpa mengganggu semua pesanan tiba. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, materi selanjutnya adalah model persediaan untuk permintaan bebas. Permintaan bebas adalah permintaan yang tidak tergantung pada tingkat produksi atau tingkat pesanan sebelumnya. Contohnya barang dagangan. Model untuk permintaan bebas menggunakan asumsi permintaan relatif tetap dan dapat diprediksi. Model persediaan untuk permintaan bebas atau independent demand yang paling umum digunakan adalah model Economic Order Quantity atau EOQ. Beberapa poin penting tentang model ini adalah yang pertama adalah permintaan diketahui tetap dan tidak tergantung pada produk lain. Yang kedua adalah lead time atau waktu tunggu pemesanan, diketahui dan konstan. Yang ketiga adalah penerimaan persediaan bersifat sekaligus dan lengkap. Yang keempat adalah tidak ada diskon kuantitas. Yang kelima adalah biaya yang diperhitungkan hanya biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Yang keenam adalah kekurangan persediaan atau stock out dapat dihindari dengan pemesanan tepat waktu. Model EOQ bertujuan menentukan kuantitas pesanan yang meminimalkan total biaya pemesanan dan penyimpanan. Kuantitas pesanan optimal terjadi saat biaya pemesanan total sama dengan biaya penyimpanan total. Selanjutnya kita ke contoh soal EOQ. Sebuah perusahaan membutuhkan 10 unit produk dalam setahun. Biaya pemesanan untuk setiap pemesanan adalah Rp100.000 dan biaya penyimpanan persediaan adalah Rp5.000 per unit per tahun. Hitunglah ukuran pesanan optimal EOQ untuk produk tersebut. Diketahui D sebagai permintaan tahunan, yaitu totalnya 10.000 unit per tahun. S sebagai biaya pemesanan per order, yaitu totalnya Rp100.000. H sebagai biaya penyimpanan per unit per tahun, yaitu totalnya Rp5.000. Langsung aja ke penyelesaian. Rumus EOQ adalah EOQ sama dengan akar 2 dikali dengan permintaan tahunan dikali dengan biaya pemesanan per order dibagi dengan biaya penyimpanan per unit. Jadi EOQ sama dengan akar 2 dikali 10.000 dikali 100.000 dibagi dengan 5.000. Jadi akar 2 sama dengan 2 miliar dibagi dengan 5.000. Hasil dari 2 miliar dibagi 5.000 yaitu akar 400.000. Hasil dari akar 400 tersebut adalah 632.
Jadi, perusahaan sebaiknya memesan sekitar 632 unit setiap kali melakukan pemesanan agar biaya total pemesanan dan penyimpanan menjadi minimum. Jumlah pemesanan per tahun, yaitu permintaan tahunan dibagi dengan EOQ, yaitu 100.000 dibagi dengan 632, sama dengan 15,8 kali. Waktu antar pemesanan atau asumsi 250 hari kerja, yaitu 250 hari kerja dibagi dengan 15,8 kali. Contoh ini menunjukkan bagaimana EOQ membantu perusahaan menentukan ukuran pesanan yang efisien untuk mengelola persediaan dengan biaya minimum. Selanjutnya, adapun materi tentang model probabilitas dengan lead time constant sistem periode. Model probabilitas dengan lead time constant sistem periode adalah model persediaan yang menggabungkan ketidakpastian permintaan selama waktu tunggu atau lead time, namun dengan lead time yang diketahui dan konstan. Model ini cocok digunakan ketika permintaan tidak pasti atau bervariasi selama periode pemesanan, namun waktu pengiriman barang relatif tetap. Notasi dan rumus kunci, yaitu D sebagai rata-rata permintaan per periode, L sebagai lead time constant atau periode waktu tunggu pengiriman. Z adalah nilai pada distribusi normal sesuai tingkat pelayanan yang diinginkan. Sigma D sebagai standar deviasi permintaan per periode. Safety stock adalah Z dikali dengan D dikali dengan akar L. Recorder point atau ROP adalah D dikali L ditambah safety stock. Selanjutnya ke contoh soal. Jika rata-rata permintaan per hari 50 unit, standar deviasi 10 unit, lead time 4 hari, dan perusahaan menargetkan tingkat pelayanan 95% atau Z sama dengan 1,65, maka safety stock sama dengan 1,65 dikali 10 dikali dengan akar 4 sama dengan 1,65 dikali dengan 10 dikali dengan 2. Totalnya adalah 33 unit. Jadi reorder point sama dengan 50 kali 4 ditambah 33, yaitu 200 ditambah 33, totalnya 233 unit. Artinya, perusahaan harus memesan ulang ketika persediaan turun sampai 233 unit. Untuk mengantisipasi kemungkinan meningkatnya permintaan selama lead time, model ini membantu perusahaan mengelola stok dengan memperhitungkan variabilitas permintaan secara probabilistik, sehingga dapat mengurangi risiko kehabisan stok dan menimbangkan biaya penyimpanan dan pemesanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai proses perencanaan agregat. Proses perencanaan agregat adalah proses menentukan jumlah produksi, tenaga kerja, dan persediaan secara optimal untuk memenuhi permintaan pasar dalam jangka menengah, mulai dari 3 sampai 18 bulan. Teman-teman, adapun langkah-langkahnya dimulai dari yang pertama itu kita harus menentukan permintaan. Maksudnya itu memprediksi kebutuhan produk atau jasa tiap periode berdasarkan data penjualan dan tren pasar. Langkah yang kedua, kita harus menentukan kapasitas produksi. Maksudnya,
dengan menilai kemampuan produksi yang tersedia seperti mesin, tenaga kerja, dan fasilitas pendukung. Langkah yang ketiga itu kita menentukan kebijakan perusahaan. Maksudnya itu menetapkan aturan internal seperti stok minimum, lembur, outsourcing, dan batas tenaga kerja. Langkah yang keempat yaitu menghitung biaya produksi. Maksudnya itu kita mengidentifikasi semua biaya termasuk produksi reguler, lembur, subkontrak, penyimpanan, dan kekurangan stok. Langkah yang kelima yaitu mengembangkan alternatif rencana. Mengembangkan alternatif rencana ini maksudnya itu membuat beberapa pilihan strategi produksi. Misalnya produksi tetap, mengikuti permintaan, dan gabungin keduanya. Langkah yang keenam yaitu memilih rencana terbaik. Maksudnya itu kita mengevaluasi setiap alternatif berdasarkan biaya dan kebijakan perusahaan, lalu memilih yang paling efisien. Langkah yang ketujuh itu kita melaksanakan dan memantau rencana. Maksud dari melaksanakan dan memantau rencana ini, kita menjalankan rencana yang dipilih dan memantau hasilnya agar tetap sesuai dengan permintaan pasar. Inti dari proses perencanaan agregat ini teman-teman, proses ini membantu perusahaan menyeimbangkan antara kapasitas produksi dan permintaan, serta mengurangi biaya operasional, serta meningkatkan pelayanan pelanggan. Selanjutnya saya persilahkan ke teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan sifat perencanaan agregat. Yang pertama ada jangka menengah. Perencanaan agregat umumnya dilakukan untuk jangka waktu menengah, yaitu sekitar 3-18 bulan ke depan. Ini berada di perencanaan jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua ada menggabungkan sumber daya secara agregat. Perencanaan ini tidak menguraikan produksi berdasarkan produk per produk, melainkan berdasarkan kelompok produk atau agregat, atau misalnya total unit mobil bukan jenisnya. Yang ketiga ada berorientasi pada volume produksi. Fokus pada menentukan beberapa banyak total produksi yang akan dihasilkan dalam periode perencanaan tanpa memperinci spesifikasi produk. Yang ketiga ada penyesuaian kapasitas dan permintaan. Penyesuaian kapasitas produksi atau tenaga kerja, mesin, dan persediaan agar mampu memenuhi permintaan yang berfluktuasi dalam periode tersebut. Yang kelima ada perhitungan biaya operasional. Mempertimbangkan biaya produksi reguler, lembur, dan persediaan, subkontrak, dan biaya kekurangan stok untuk mencapai efisiensi biaya. Yang keenam ada fleksibel dalam pengambilan keputusan. Perencanaan agregat memungkinkan adanya pengaturan variabel produksi dan kapasitas seperti mengubah jumlah tenaga kerja, jam lembur, atau memanfaatkan subkontrak. Yang ketujuh ada berhubungan dalam kebijakan perusahaan. Memperhatikan kebijakan internal seperti tingkat persediaan minimum, kebijakan tenaga kerja, dan batas kapasitas produksi. Yang ke-8 ada tujuan umum efisiensi dan pelayanan. Perencanaan ini bertujuan meminimalkan total biaya produksi dan persediaan sekaligus menjaga tingkat pelayanan yang baik ke pelanggan. Karakteristik ini membuat perencanaan agregat sangat vital dalam menjaga keseimbangan antara kapasitas produksi dan permintaan pasar serta menekankan operasional perusahaan secara optimal.
Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Metode perencanaan agregat. Metode perencanaan agregat adalah cara-cara yang digunakan perusahaan untuk menentukan rencana produksi jangka menengah yang mampu memenuhi permintaan dan biaya minimum dan penggunaan sumber daya optimal. Kategori metode perencanaan agregat. Yang pertama, metode heuristik atau trial and error. Metode ini mengandalkan pendekatan coba-coba dengan menggunakan tabel dan grafik untuk menguji berbagai alternatif rencana produksi dan evaluasi total biaya. Mudah dipahami dan banyak digunakan di industri kecil dan menengah. Yang kedua, metode matematis dan optimasi. Melibatkan penggunaan model matematis seperti programan linear atau linear programming, metode transportasi, dan model koefisien manajemen untuk mencari solusi optimal secara sistematis berdasarkan variabel, kapasitas, permintaan, dan biaya. Yang ketiga, model heuristik atau tabel dan grafik. Langkah-langkah yang pertama, menentukan estimasi permintaan untuk setiap periode, menentukan kapasitas produk normal, waktu lembur, dan subkontrak yang tersedia, mengidentifikasi biaya produksi, reguler, lembur, penyimpanan, dan kekurangan stok, membuat beberapa alternatif rencana produksi dan variabel tingkat produksi, tenaga kerja, persediaan, dan subkontrak. Menghitung total biaya untuk setiap alternatif, memilih alternatif dengan total biaya terendah, dan mempertimbangkan kapasitas yang tersedia. Contoh strategi alternatif. Yang pertama, strategi tingkat produksi konstan atau level strategi, strategi produksi dan mengikuti permintaan atau cash strategi, strategi subkontrak untuk menutupi kekurangan produksi, strategi campuran atau mix strategi. Yang kedua, metode matematis optimasi. Programan atau linear programming mengoptimalkan fungsi biaya total dan variabel keputusan jumlah produksi, tenaga kerja, lembur, subkontrak, dan persediaan, menghasilkan rencana produksi yang memenuhi permintaan dengan biaya minimal. Metode transportasi menggunakan tabel transportasi untuk memodalkan distribusi, produksi, dan alokasi sumber daya alam berbagai periode sehingga biaya produksi dan pengiriman diminimalkan. Yang ketiga, metode model koefisien manajemen. Berdasarkan analisis regresi keputusan produksi masa lalu untuk mengestimasi keputusan optimal yang akan diambil berdasarkan variabel produksi dan permintaan. Kelebihan dan kekurangan metode heuristik. Kelebihan mudah dipahami dan diimplementasikan, sedangkan kekurangannya tidak selalu menghasilkan solusi optimal. Yang kedua, metode matematis atau optimasi itu kelebihannya mendapatkan solusi optimal secara sistematis, sedangkan kekurangannya itu membutuhkan data lengkap dan memperhitung kompleks. Penilaian metode heuristik cocok untuk situasi dengan data terbatas dan membutuhkan sesuai dengan penyesuaian cepat. Metode matematis cocok untuk perusahaan besar dengan data lengkap dan kebutuhan solusi optimal. Materi selanjutnya yaitu perencanaan agregat dalam sektor jasa. Pengendalian biaya tenaga kerja dalam perusahaan jasa sangatlah penting. Teknik-teknik yang sukses mencakup hal-hal berikut. Yang pertama yaitu melakukan penjadwalan, memastikan jam kerja yang akurat untuk respon cepat terhadap permintaan pelanggan. Yang kedua yaitu satu bentuk tenaga kerja siap memanggil yang dapat direkrut atau dihentikan untuk memenuhi permintaan yang tak terduga. Yang ketiga yaitu fleksibilitas keterampilan pekerja individu yang memungkinkan tenaga kerja yang tersedia dapat dipilih ulang. Yang keempat yaitu fleksibilitas tingkat output atau jam kerja karyawan untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Pendekatan pada perencanaan agregat dibedakan berdasarkan jenis-jenis jasa yang disediakan. 5 skenario jasa yang akan dibahas. Yang pertama yaitu restoran. Dalam bisnis seperti restoran, penjadwalan agregat ditujukan untuk yang pertama yaitu memperlancar tingkat produksi. Yang kedua yaitu menentukan tenaga kerja untuk mempekerjakan. Selanjutnya yaitu ada rumah sakit. Rumah sakit menghadapi permasalahan agregat
perencanaan dalam pengalokasian dana karyawan dan pasukan untuk memenuhi permintaan pasien. Yang ketiga yaitu rantai bisnis perusahaan jasa kecil berskala nasional. Dalam perusahaan seperti bengkel mobil, toko fotokopi, percetakan, dan pusat komputer, yang menjadi masalah adalah perencanaan agregat versus perencanaan mandiri di awal penetapan bisnis. Baik, kesimpulan dari makalah kami ini, manajemen persediaan dan perencanaan agregat adalah dua elemen krusial dalam operasi perusahaan yang berkontribusi pada kelancaran produksi dan pelayanan. Model dan proses yang dipilih harus menyesuaikan karakteristik perusahaan dan kapasitas produksi untuk meminimalkan biaya sekaligus memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik teman-teman, ini tadi rangkaian presentasi dari kelompok kami. Semoga video ini bisa menambah wawasan sahabat manajemen operasional semua. Terima kasih banyak sudah menyimak sampai akhir. Jika ada salah kata, saran, dan kritikan dari teman-teman sangat dibutuhkan. Mohon maaf dan terima kasih.